Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait karakteristik materi fikih dan metode pembelajaran fikih. Dosen pengampu Dr. Haji Lulu Mufida MPDI. Kemudian anggota dari kelompok 7, yang pertama saya sebagai moderator Muhammad Sohibul Muslihin dengan nomor NIM 1262012011039. Kemudian Mbak Riza Umami dengan nomor NIM 126201201 dan 013. Dan terakhir Mbak Aulia Nur Afifah nomor NIM 1262012012044. Baik, materi yang pertama, karakteristik materi fikih. Karakteristik dalam fikih itu sebagai berikut, terdapat 3 hal. Yang pertama itu sempurna. Sempurna itu begini, syariat Islam itu kan diturunkan dalam bentuk umum dan garis besar. Bagi hukum-hukum yang lebih rinci, syariat Islam menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Hukum dalam bentuk global dan simpel dimaksudkan untuk memberikan kebebasan untuk manusia melakukan ijtihad sesuai dengan kondisi zaman. Jadi hukum-hukum yang ada di Al-Quran, utamanya di fikih, itu dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran itu kan diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW di Arab, dan pada saat itu umat Islam masih cukup kecil, hanya ada di sekitaran Arab saja. Kemudian dengan perkembangan zaman, Islam itu berkembang sampai ke penjuru Eropa, Asia, dan bahkan Afrika itu. Nah, di sini hukum-hukum dalam Islam itu bersifat global dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tentunya zaman Nabi itu kan mengikuti Al-Quran, sehingga zaman saya ini sekarang pun juga masih ikut hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi tidak akan pernah kadaluarsa terhadap perubahan zaman. Kemudian yang kedua itu elastis. Elastis ini dengan artian fikih juga bersifat elastis atau luntur dan luas. Ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia, universal dan dinamis. Ajaran Islam bersifat universal, meliputi alam tanpa batas, tidak seperti ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya ada beberapa nabi dan rasul itu diutus atau diperintahkan hanya untuk kaumnya saja atau untuk satu negeri saja. Namun berbeda dengan ilmu fikih yang diajarkan dalam Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini. Keuniversalan atau keluasan fikih dalam Al-Quran ini dapat digunakan untuk siapa saja, untuk orang Arab ataupun untuk orang non-Arab atau orang ajam. Jadi bisa dilakukan siapapun, dimanapun, dan kapanpun sesuai dengan kondisi alamnya masing-masing untuk agama Islam. Kemudian yang ketiga itu sistematis. Dengan artian, hukum Islam mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Hal ini berarti hukum Islam tidak mandul yang hanya berkutat pada hubungan vertikal kepada Allah dan hanya berupa keyakinan semata, akan tetapi merupakan hukum yang menyatu dengan hubungan horizontal sesama manusia, hukum yang harus diamalkan dan diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Jadi dalam penurunan atau penetapan hukum, memberi perintah dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala itu selalu beriringan di antara menegakkan hubungan horizontal antara manusia dengan sang penciptanya. Allah juga memperkuat hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Saya beri contoh. Di sini ada salah satu Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa warqu ma'arraq
ma'arroki'i, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalam hal ini dapat di surat ini dapat menjadi contoh yang menjelaskan bahwasanya yang pertama tadi Al-Quran atau hukum dalam fikih itu sempurna seperti ini. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Ini masih cukup umum dan bisa berkembang dan tidak ditentukan. Aqimus sholat kan mendirikanlah sholat. Sholat kan menghadap kiblat. Apakah saat sholat itu harus ada di Makkah ataukah harus menghadap kiblat secara langsung? Itu kan tidak dijelaskan secara rinci di sini. Jadi masih cukup elastis dan bisa berkembang menyesuaikan dengan kondisinya. Kita bisa melakukan semisal menghadap kiblat itu kan tidak harus di Makkah, kita bisa melakukannya di rumah kita ataupun tempat-tempat lain, yang penting menghadap kiblat. Kemudian contoh lainnya yaitu tadi Al-Quran itu atau hukum dalam fikih itu berkembang atau sistem atau universal, dapat berlaku untuk semuanya ataupun elastis. Seperti contoh wa aqimus sholata wa atuz zakata tadi, seperti halnya sholat dapat dilakukan dimanapun dan tidak ada ketentuan yang menjelaskan orang Asia itu sholatnya harus di Makkah tadi, ataupun orang Eropa harus pergi ke Makkah untuk mendirikan sholat. Itu tidak seperti itu, tetapi cukup elastis, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun menyesuaikan waktu sholatnya. Dan terakhir menjelaskan bahwasanya ada hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan kemudian manusia dengan sesama manusia. Seperti ini, wa atuz zakat, dan laksanakanlah zakat. Secara tidak langsung Allah itu memberikan kita kesempatan untuk berhubungan baik antara manusia dengan manusia lainnya, yang mana secara umum kan kita ketahui bahwasanya zakat itu membersihkan jiwa, membersihkan harta kita, untuk agar harta kita itu menjadi berkah dan sebagainya. Namun di nilai-nilai zakat ini terdapat nilai kemanusiaan, yang mana kita saling membantu, kemudian meringankan beban orang lain dan sebagainya. Baik, selanjutnya metode pembelajaran fikih. Metode sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata methods yang berarti cara atau jalan. Secara istilah, metode adalah cara yang teratur dan dipikirkan dengan baik-baik, digunakan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Sedangkan pengertian dari pembelajaran adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan berupa kemampuan tertentu. Kemudian pengertian fikih menurut istilah adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya metode pembelajaran fikih adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi atau berkenaan dengan pembelajaran fikih Islam kepada peserta didik atau murid, dengan menggunakan berbagai cara sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip metode pembelajaran fikih. Dalam memilih metode mengajar harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam melaksanakan metode-metode tersebut. Prinsip-prinsip itu diantaranya individualitas, integritas, motivasi, dan lingkungan. Yang pertama, individualitas. Individualitas adalah manusia yang memiliki pribadi atau jiwa sendiri. Pada umumnya, penyebab perbedaan antara individu satu dengan yang lain digolongkan dalam dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam
yaitu telah ada sejak lahir ke dunia. Anak sudah memiliki kesanggupan berpikir, kemauan, perasaan, dan kesanggupan luhur yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya adalah faktor dari luar, yaitu seperti pengaruh keluarga, kesempatan belajar, metode mengajar, kurikulum, alam, dan lain sebagainya. Yang kedua, integrasi. Integrasi yaitu mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga meliputi aspek efektif dan psikomotorik. Yang ketiga, motivasi. Motivasi yaitu selalu mendapatkan perhatian khusus bagi mereka yang belajar dan mengajar. Istilah motivasi banyak digunakan dari berbagai bidang dan situasi. Motivasi adalah usaha yang disadari dari pihak guru untuk menimbulkan dorongan pada diri murid yang menunjang kegiatan ke arah tujuan-tujuan belajar. Yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan adalah mengajar, membimbing murid belajar atau membimbing pengalaman murid. Jadi seorang guru harus mengatur lingkungan sebaik-baiknya sehingga terciptalah syarat-syarat yang baik dan menjauhkan pengaruh yang buruk. Prinsip lingkungan dalam mengajar sangat menekankan pada integrasi anak dengan lingkungannya. Banyak hal yang dapat dipelajari dalam lingkungan anak, misal bahasa, keadaan alam, cara hidup, dan lain sebagainya. Pengajaran yang tidak menghiraukan prinsip lingkungan ini akan menyebabkan anak tidak dapat menyelesaikan diri dengan norma-norma kehidupan di mana ia berada. Faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran fikih. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode sebagai berikut. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia terdiri dari guru dan siswa. Pengetahuan seorang guru, pengalaman, belajar, dan kepribadiannya merupakan faktor penting dalam pemilihan metode. Seorang guru harus dapat membuat penilaian yang rasional tentang kemampuan sendiri, dan ia harus berusaha menggunakan metode-metode yang memungkinkan tercapainya tujuan instruksional. Yang kedua adalah siswa. Siswa merupakan sorotan utama, maka dari itu seorang guru harus memperhitungkan siapa siswa atau peserta didik yang diajarnya. Yang kedua, sarana pengajaran dan lingkungan. Seorang tokoh taksonomi yang bernama Bloom menegaskan bahwa sasaran pengajaran ialah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam menerapkan suatu metode pembelajaran, seorang guru harus mengarahkan pencapaian siswanya baik dalam ranah kognitif, efektif, maupun psikomotoriknya. Yang ketiga, bidang mata pelajaran. Tiap mata pelajaran mempunyai karakteristik tersendiri. Misal dari mengenai aspek-aspek perilaku, komunikasi, kepemimpinan, motivasi, dan lain sebagainya dapat menggunakan metode diskusi, role playing, dan lain sebagainya. Pada bagian ini, hal yang perlu diperhatikan dalam materi pembelajaran adalah apa materinya atau what, seberapa banyak atau how much, dan bagaimana tingkat kesulitan atau how hard materi yang hendak dipelajari. Yang keempat, faktor waktu dan sarana fisik. Tiap-tiap metode pembelajaran mempunyai waktu persiapan yang berbeda satu sama lain. Misalnya metode eksperimen. Jangka waktu kursus merupakan prasyarat untuk menentukan jenis-jenis yang dapat digunakan. Makin lama waktu kursus diselenggarakan, makin banyak waktu yang tersedia bagi guru atau pelatih untuk menggunakan metode. Dalam pemilihan metode, strategi, dan media pembelajaran fikih harus memperhatikan dari faktor waktu, apakah dalam menerapkan metode, strategi, dan media memerlukan waktu yang terlalu lama sehingga akan memperlambat proses pembelajaran. Selanjutnya, strategi yang digunakan saat pembelajaran fikih. Yang pertama, strategi ekspositoris.
Strategi ekspositoris adalah strategi pembelajaran yang lebih menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswanya, dengan maksud agar siswanya memahami dan menguasai pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, strategi inquiry. Strategi inquiry adalah suatu strategi pembelajaran yang lebih menekankan pada proses mencari dan menemukan. Peran siswa dalam strategi ini yaitu mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan seorang guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses belajar bagi siswanya. Strategi inquiry merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang lebih menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang ketiga, strategi contextual teaching dan learning. Strategi pembelajaran kontekstual adalah suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan untuk memberikan motivasi siswa agar memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan nyata. Pembelajaran kontekstual teaching dan learning merupakan konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan siswa dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Yang keempat, strategi pemecahan masalah. Metode ini menyajikan pelajaran dengan cara mendorong siswa untuk mencari dan memecahkan suatu masalah atau persoalan dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran fikih, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pelajaran yang dilakukan secara lisan kepada peserta didiknya. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah sebuah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Yang keempat, metode simulasi. Metode simulasi adalah perbuatan yang hanya berpura-pura saja atau seolah-olah melakukannya. Yang kelima, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab ini adalah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban atau sebaliknya, siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang berbasis Paikem. Maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, role playing. Metode role playing atau bermain peran dilakukan dengan cara mengarahkan peserta didik untuk menirukan aktivitas di luar atau mendramatisasikan situasi, ide, dan karakter khusus. Yang kedua, discovery learning. Discovery learning merupakan strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah secara intensif di bawah pengawasan guru. Pada discovery, guru membimbing peserta didik untuk menjawab atau memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, dan membuka dialog. Yang keempat, mind mapping. Mind mapping adalah teknik meringkas bahan yang perlu dipelajari dan memproyeksikan masalah yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau teknik grafis sehingga lebih mudah memahaminya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan dalam kami menjelaskan, mohon maaf, dan kemudian jika ada pertanyaan silahkan
tulis di kolom komentar di bawah.